Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni. Di video ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang pelecehan seksual. Ya, teman-teman pasti udah nggak asing ya tentang pelecehan seksual ini, karena memang di Indonesia ini rentan dan sering kali terjadi tentang kasus-kasus pelecehan seksual ini. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau mengabaikan kenyamanan pihak lain. Tindakan ini meliputi kata-kata, isyarat, sentuhan, atau tindakan lainnya yang bersifat meyakinkan, mengintimidasi, atau melanggar batas pribadi seseorang. Pelecehan seksual dapat meningkatkan resiko kehamilan, HIV/AIDS, aborsi, keguguran, dan gangguan ginekologi. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi. Pelecehan seksual dapat menyebabkan penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi. Pelecehan seksual ini adalah tindakan yang disengaja yang dilakukan secara fisik, non-fisik, verbal atau non-verbal yang mengarah pada seksualitas korban. Mungkin laki-laki maupun wanita kerap bisa saja menjadi korban dari pelecehan seksual ini. Namun yang paling sering terjadi atau rentan terjadi terhadap pelecehan seksual adalah seorang perempuan. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos berkata, pelecehan seksual hanya terjadi para perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual seperti jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah, dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi, bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Iya, siang hari, tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Jadi, sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan seksual. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, termasuk paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi, atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya, lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Teman-teman, pelecehan seksual di ruang publik ini bukan sebatas tentang berapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? Ini semua terjadi di ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi. Karena tertoleh kata publik di sana, bahkan semua itu kadang-kadang terjadi seketika di hadapan kita. Sementara kita hanya menjelma sepasang mata yang terpaku dan membatu. Mungkin terlalu terkejut, takut, bimbang, ragu-ragu, atau seperti yang terdata, 91% dari kita tidak melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa. Padahal kita sebagai bystander yang aktif seharusnya bisa memberikan perbedaan. Pertanyaannya, apa yang sungguh bisa kita lakukan? Salah satu metode itu bernama 5D atau 5D. Cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Yang pertama itu ditegur. Ditegur secara tegas tanpa babi bu. Kita beraksi menghentikan pelecehan, misalnya dengan menegur pelaku seketika. Saat ini metode paling jitu, tapi juga paling berisiko. Perlu keberanian lebih dan harus dipastikan situasi kita aman, karena bisa saja si pelaku ini berbalik menyasar kita. Begitu pula dengan korban. Pastikan posisinya tidak malah jadi lebih rentan ketika kita mengintervensi aksi pelaku. Pikirkan, apakah situasinya tak berpotensi memburuk? Apakah memang korban sedang berharap seseorang membelanya? Lalu yang kedua ada dialihkan. Caranya dengan mengalihkan perhatian si korban maupun pelaku sehingga pelecehan yang terjadi bisa terhenti. Intinya ciptakan gangguan untuk aksi pelecehan itu. Caranya bermacam-macam. Misalnya, tiba-tiba mengajak ngobrol pelaku atau korban, seperti, maaf, sekarang jam berapa ya? Atau bertanya alamat, sok kenal gitu. Hal itu amat diizinkan dalam situasi seperti ini. Lalu yang ketiga dilaporkan. Bila kita punya pertimbangan untuk khawatir melakukan pencegahan sendirian, kita bisa mencari bantuan ke orang lain. Pertolongan bisa dicari dari petugas keamanan atau siapapun orang terdekat yang sanggup diajak bekerja sama melakukan intervensi. Lapor ke polisi juga pilihan, tapi perlu diingat, tidak semua korban akan merasa nyaman dengan keterlibatan polisi. Jadi andalkan penilaian terbijak kita. Yang keempat yaitu ditenangkan.
Untuk aksi pelecehan yang berlangsung sekejap atau memang sudah kadung terjadi, kita bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisinya setelah kejadian. Ajak dia duduk, tenangkan dirinya, lalu tawarkan bantuan apa yang sekiranya bisa diberikan. Tapi jangan memperparah keadaan dengan menanyakan atau mengorek-ngorek hal yang tidak perlu. Terakhir yaitu direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu sehingga korban terbekali bukti bila ia ingin melaporkannya. Rekaman kita perlu fokus ke aksi pelaku serta sebisa mungkin merekam pula petunjuk lokasi seperti marka jalan atau bangunan populer dan menyebutkan tanggal dan waktu. Itu wajib dicatat ya. Jangan boleh langsung menyebarkan rekamannya atau mengunggahnya ke media sosial. Biarkan si korban ini yang menentukan apa yang ia ingin lakukan dengan rekaman tersebut. Kalian juga bisa mempelajari dan mencoba simulasi virtual metode 5D tadi atau 5D itu dengan mengunjungi situs Stand Up Indonesia. Saya tahu situs itu karena sempat menonton salah satu konten YouTube Najwa Shihab, dan dimana itu adalah salah satu situs untuk melawan pelecehan publik. Informasi di dalamnya juga disampaikan secara memudahkan dan bersifat interaktif. Mungkin teman-teman bisa mencobanya juga. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pengetahuan ini dapat menciptakan kesanggupan mengendurkan kebungkaman, karena tidak pernah ada istilah orang asing ketika yang dibutuhkan adalah saling menjaga dan saling membela, karena kita semua berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tak baik saja.